Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana tadi? Gampang nggak? Aduh. Aslinya tuh soalnya gampang coy tadi. Cuman kayak gue nervous aja gitu. Santai aja, karena di video kali ini gue bakal bikin lo jadi lebih tenang dalam menghadapi UTBK 2021 atau di masa lampau kita nyebutnya SBMPTN. Karena di video kali ini gue bakal bikin lo jadi memvisualisasikan tentang apa yang bakal terjadi di hari H nanti ketika lo lagi ujian. Jadi UTBK 2020 kemarin itu adalah kesempatan terakhir gue untuk menjajal yang namanya ujian tulis masuk perguruan tinggi. Dan kebetulan UTBK 2020 ini merupakan UTBK yang paling unik di antara sebelum-sebelumnya. Dan kayaknya di UTBK 2021 ini sistemnya bakal tetap deh. Maksudnya bakal menggunakan sistem COVID yang mana protokol kesehatannya bakal sama ketatnya dengan UTBK 2020. Tetapi dari jenis soalnya kayaknya beda karena di tahun ini, tahun 2021 UTBK-nya menggunakan Saintek. Oke, balik lagi. Jadi sesuai videonya gue bakal ceritain gimana sih pengalaman UTBK di kala COVID. Oke, waktu itu gue dapet sesi yang jam 2 siang. Jadi FYI ketika itu sistem UTBK-nya itu adalah lo nggak bisa milih lo ada di jam berapa. Sistemnya bakal ngasih lo jam dan hari yang acak. Itu entah tujuannya apa, tetapi seperti itu waktu itu. Oke, jadi waktu itu gue kebagian sesi yang jam 2 siang hari Kamis. Tanggalnya gue lupa tanggal berapa. Tapi waktu itu jam 2 siang, jadi sebelumnya gue udah bisa atau udah sempet mempersiapkan segala hal yang perihal gitu. Oke, kartu, cek. KTP, ada di dompet, cek. Face shield, masker, hand sanitizer. Cek. Alat tulis gimana? Hah? Alat tulis? Emangnya butuh? Loh, gak apa-apa, biar jaga-jaga aja. Gimana? Alat tulis? Oh ya, maaf bang, gue udah siapin juga sih sebenarnya. Alat tulis, cek. Oke, udah semua bro. Lanjut. Oke, mungkin secara logistik gue udah siap ya, karena tadi gue udah nyiapin KTP, face shield, masker, hand sanitizer, dan yang lain-lain. Tapi tanpa gue sadari ternyata gue kurang siap di bagian mental. Yuk berangkat jam. Yuk. Loh, kok masih pakai sarung sih? Kan kita mau ujian keluar. Ganti dulu dong sarungnya. Oh iya. Belum diganti jam. Ganti dulu bentar ya. Gue inget banget waktu itu gue OTW dianterin adik gue. Kebetulan adik gue juga lagi UTBK. Jadi kayak di tahun terakhir gue UTBK, adik gue UTBK. Anyway, jadi waktu itu gue dianterin ke lokasi gue yaitu di FKM UI Depok. Yang mana itu deket banget karena rumah gue juga di Depok, di Jalan Margonda. Jadi itu sangat deket gitu. Set. Akhirnya kita sampai. Terus gue sampai kan tuh di depan gedungnya untuk mengabadikan momen-momen terakhir gue UTBK. Gue foto-foto dulu coy. Nah, UTBK di COVID ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Seperti gue katakan tadi ya, kalau misalkan di UTBK yang normal atau SBMPTN normal tanpa COVID, itu kita bisa ngecek ruangan H-1 sebelum kita ujian. Akan tetapi seinget gue pada saat UTBK COVID kemarin, gue nggak bisa ngecek ruangan karena memang protokolnya ya kita datang, kita ujian. Tetapi ada beberapa kampus yang ngebolehin kita ngecek melalui website mereka. Jadi kayak mereka menyiapkan sebuah website khusus untuk peserta-peserta UTBK dalam menyiapkan ruangannya di esok hari. Jadi kita bisa ngeliat kita ruangan berapa, tapi kita nggak bisa ngeliat interiornya kayak gimana. Soalnya dari gua 2 kali SBMPTN di 2 tahun yang berbeda, itu bener-bener kita bisa ngeliat interiornya, kita bisa ngeliat kita duduk di mana, sehingga di hari esok kita udah nggak perlu cari tempat lagi atau kita nggak perlu pusing lagi. Yang mana ngecek ruangan itu salah satu faktor psikis yang menurut gue penting banget. Karena di hari H kita jadi nggak panik. Nah, perihal tentang beberapa kampus yang nyediain website buat ngecek itu, biasanya mereka ngumumin di sosial media. Stay tune banget di channel-channel sosial media mereka, baik Instagram, Facebook, Twitter, maupun YouTube mungkin kalau ada ya. Oke, jadi karena memang gue datangnya jauh lebih awal, jadi di situ kita bakal disuruh nunggu bentar sampai memang waktunya datang. Nah, beberapa menit sebelum jam 2 atau mungkin jam 2 tepat, teman-teman langsung disuruh baris. Waktu itu kan karena memang gedung FKM itu besar, kita ada di depannya gitu. Dan kita itu
nanti ruangannya itu bakal ada di lantai 2, lantai 3, atau lantai 4-nya, bukan di lantai dasar. Jadi kita disuruh baris di depan gedungnya, bener-bener di depan gedung, karena di UTBK sebelumnya itu kita bakal dibarisin di depan kelasnya. Sedangkan untuk UTBK yang COVID ini kita dibarisin di depan gedungnya. Anyway, setelah itu kita disuruh maju satu persatu, set, kita dipanggil, kita cuci tangan dulu nih. Udah disediakan wastafel di sebelah entah kanan atau kiri lo. Kalau di gue di kanan waktu itu, kita cuci tangan, blok. Habis itu kita ditensi suhunya. Cekring, kalau misalkan kita suhunya di bawah 37 kali ya, di bawah 37 atau 36, kita langsung boleh lanjut ke yang selanjutnya. Tapi kalau misalkan suhu kita di atas itu ya mungkin bakal ada screening lagi, gue agak lupa. Jadi itu salah satu yang menegangkan di COVID ini adalah suhu tes. Kalau kita gagal di tes suhu, seingat gue ya udah, lu nggak bisa ikut UTBK lagi coy. Bahkan kemungkinan nggak ada penggantinya, tetapi tergantung kebijakan di tahun ini gimana. Oke, gue lulus, gue dapet suhu di bawah itulah sekitar 35, pokoknya tipis-tipis 36, itu agak deg-degan. Habis itu kita langsung suruh maju ke mbaknya, kita suruh tanda tangan. Enggak, disuruh nunjukin kartu UTBK kita. Set, oke, langsung kita tanda tangan, cet. Selesai, habis itu kita langsung diarahin kita harus kemana. Waktu itu gue ada di lantai 2 lah, lantai paling atas di gedung TIK-nya FKM. Terus gue di sana masuk, tapi emang petunjuknya gampang banget sih. Masa kesini sih? Anyway, gue juga bawa botol minum waktu itu, dan strap merek Aqua-nya itu dilepas, nggak boleh soalnya takutnya ada contekan. Jadi lo boleh bawa botol minum ke dalam ruangan. Terus habis itu gue taruh di bawah meja gitu, biar kalau tumpah nggak kena komputernya. Kan kalau kena komputernya rusak ya. Kalau rusak otomatis gue nggak bisa ujian dong, ya kan? Oke, gue sekarang udah nemu mejanya, gue duduk. Set, habis gue duduk, gue lihat nih ke layar. Karena gue kan udah ikut yang ketiga kali ya, jadi gue bener-bener kepo sama interface-nya, cara kerjanya gimana. Jadi gue duduk di layar, set. Yang pertama kali gue lihat ada ping. Ini udah kayak main game aja nih, ada ping ya. Gue lihat ada ping. Habis itu gue lihat lagi di bawahnya, kalau nggak salah itu ada tulisan login dan IP address daripada komputer tersebut. Habis itu kita disuruh diem. Terus gue lihat juga mouse dan keyboardnya juga bersih banget. Dan waktu itu kita pakai masker, pakai face shield, opsional, boleh nggak? Boleh iya. Gue nggak pakai face shield karena gue takutnya pusing kalau pakai face shield tuh. Soalnya waktu itu face shieldnya pas zaman face shield yang ngasal buat aja, yang kalau lu ngelihat lu kayak bisa ngeliat kedua arah. Jadi lu kayak hewan biawak atau apapun. Anyway, jadi waktu itu kita duduk nunggu, dikasih tahu dulu nih peraturannya. Teng tong. Akhirnya gua ujian. Ujiannya dimulai coy. Waktu itu kan kalau misalkan kita di UTBK atau SBMPTN biasanya kan soalnya memang udah urut ya. Misalkan sesi pertama matematika, sesi kedua fisika. Kalau ini itu beda banget. Waktu itu kan soalnya TPS aja. Sehingga waktu itu ada kuantitatif, terus ada bahas pengetahuan umum, baca menulis, dan yang ada ya pokoknya ada 4 lah ya, ada 4. Nah, biasanya tuh yang paling pertama keluar itu yang penalaran umum. Tetapi ketika gue ujian yang keluar pertama apa coba? Pengetahuan kuantitatif. Nah, ketika gue ngelihat di kan ini kita depannya pasti ada layar juga ya. Gue bisa ngelihat layar depan gue itu dia bukan pengetahuan kuantitatif, melainkan dia penalaran umum dulu dia. Jadi beda nih. Nah, ini bagus nih, tindakan preventif untuk mencegah contekan ya. Jadi di gue pengetahuan kuantitatif, di depan gue penalaran umum. Gitu teman-teman. Jadi nanti mungkin bisa aja teman-teman pertama sesi pertama itu nggak sesuai apa yang biasa teman-teman tryout gitu kan. Misalkan biasa tryout PBM, ntar pertamanya keluarnya malah PU. Oke, jadi tadi gue pada sesi pertama itu dapat pengetahuan kuantitatif, yang mana gue agak alhamdulillah ya, karena memang di yang lainnya gue nggak ada persiapan. Sedangkan pengetahuan kuantitatif itu udah basicnya di gue kuliah belajar gitu. Jadi kayak ya seneng aja langsung dapat angka-angka. Yaudah gue kerjain nih. Seret. Oke.
gue ngerasa sangat lelah karena memang soalnya itu sangat melelahkan. Bukan susah tapi melelahkan, yang mana misalkan lu ngeintegralin sesuatu, nggak ada integral. Permisalan aja, misalkan lu ngeintegralin sesuatu, integralnya itu nggak langsung lu integralin, lu harus masukin ini dulu, lu harus ngeturunin, lu harus ini. Anyway, thank you banget udah nonton sampai akhir ini. Jangan lupa untuk mempersiapkan segala halnya, jaga kesehatan, jaga makan, dan jangan lupa tidur yang cukup. Karena ketiga faktor ini penting banget dalam persiapan lo menjalani hingga hari H gitu. Apalagi ketika hari H, persiapkan mental lo, dan mungkin lo pengen nonton video ini sekali lagi biar lo bisa lebih memvisualisasikan tentang apa yang akan terjadi di hari H. Karena mental itu sangat penting, ini tuh ibarat perlombaan dimana ya mungkin buat lo yang belum pernah lomba bakal nervous banget. Yang tersisihkan mereka nggak akan dapat kursi di PTN gitu. Dan jangan lupa tonton video gue yang lain, gue udah upload ospek anak teknik yang mungkin lo kepo, dan gue bakal upload banyak tentang UTBK, tapi bakal lebih asik lagi. Kenapa? Karena memang itu tujuan gue, edutainment. Anyway, thank you guys for watching. Hope you guys have a nice day. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you guys for watching. Goodbye.